Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel aku Roshida. Pada malam hari ini aku mau sharing ke teman-teman tentang buku-buku muslim yang aku beli di Shell tahun lalu. Dan kebetulan ini masih ada plastiknya, masih belum aku buka karena memang buku-buku beberapa kebelakangan ini jarang yang aku buka, kan 1-2 yang aku buka. Kenapa ya? Aku pengen unboxingnya itu nanti sama, kalau misalkan aku udah hamil dan mereka udah ada di bayinya, itu jadi kurikulum pembelajaran aku buat adik aku, buat anak aku pribadi. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan Allah berikan keberkahan. Mohon doanya ya teman-teman, semoga Allah beri kelancaran untuk saya menikah, dan setelah saya menikah diberikan kelancaran dalam program hamil seperti itu. Kita lama-lama kita mulai ya. Sekarang ini bukunya juga udah lumayan debu gitu ya. Sekitar 5 bulan yang lalu, karena kebetulan dinding di dekat rak buku di luar kamar itu lagi dicat semuanya. Nah jadi otomatis buku ini kan harus dipindah dan ditata kembali. Nah itu sudah ditata kembali, sudah aku lapin. Yang namanya buku itu kan 1 minggu 2 minggu tuh udah berdebu gitu. Jadi kalau kita nggak rutin bersihnya ya pasti potensi buat kotor kayak gitu. Nah, sedangkan untuk aktivitas sehari-hari itu banyak sekali ininya kegiatan-kegiatan kita sebagai perempuan-perempuan yang harus produktif, karena kita di usia quarter life seperempat abad, usia 20 sampai 25, apalagi saya usianya juga harus dipersiapkan dengan matang, baik itu dari karir, kemudian belajarnya, dan hal-hal yang lain. Memang di usia seperti ini ya memang harus sibuk-sibuknya ya, karena kalau enggak nanti khawatirnya di saat kita harus fokus menjaga anak-anak, akhirnya kita masih disibukkan dengan hal-hal yang itu belum selesai diri kita itu sendiri, baik itu belajarnya ataupun karirnya kayak gitu. Ya pasti ada aja yang belum selesai, tapi pastikan ketika kita sudah berinteraksi dengan anak itu tidak memakan waktu atau tidak mengambil waktu kita saat bonding dengan anak-anak. Dan aku tuh pengen ya, aku tuh baru buat kayak gini. Sebenarnya aku tuh punya stiker yang kayak aku tulisin buku-buku buku anakku tuh tulisin Roshida Books Play, tapi aku nggak suka gitu ya. Terus ini aku kemarin beli stiker ini aja buat aku ingat-ingat ini aku dulu belinya di mana kayak gitu. Memang khawatirnya itu juga ada yang double ataupun nanti ada yang kurang, tapi aku tuh selalu ingat, aku di tahun ini aku beli 9, aku tahun ini aku beli 8, aku di sale bulan ini aku beli sekian kayak gitu. Jadi meskipun aku nggak pernah lihat judul-judul buku yang ada di rak bukuku, aku kalau mau beli lagi tuh aku ingat, aku ini belum punya ini, aku udah punya ini, jadi aku nggak beli ini kayak gitu. Jadi kan aku ngerasa gitu, karena kan ya buat beli buku tuh juga aku tuh hati-hati banget gitu loh, buat ngeluarin duitnya, kemudian keefektifan yang aku dapetin, worth it gak sih bukunya itu yang aku pilih kayak gitu kan. Kemudian manfaatnya apa aja, substansinya itu apa aja. Kemudian biasanya kalau misalkan tema atau seri-serisnya itu udah aku dapetin ya sebelumnya, boleh kita ganti tema yang lain kayak gitu supaya variatif dan lebih beragam. Tapi biasanya aku dahulukan adalah pendidikan tauhid, pendidikan karakter, kemudian buku-buku muslim sama sirah nabawi kayak gitu. Kemudian disusul sama buku-buku cerita-cerita sehari-hari atau pengaliran implementasi dari doa sehari-hari, hadis di buku-buku yang lain. Biasanya kalau setiap buku muslim di dalamnya itu ada satu hadis atau satu ayat yang bisa menggambarkan atau menjadi hujah atau menjadi landasan filosofi mengapa cerita itu diangkat, mengapa makna-makna itu dimunculkan di dalam buku tersebut kayak gitu. Jadi mari kita mulai. Ini sebenarnya tadi aku udah buka ya, ini buku azan, ini aku belinya sale sih kapan hari itu. Ini juga nanti karena ini nggak aku terlalu kotor ya, aku pilahin dulu. Ini juga termasuk sale, jadi aku buka tadi. Bagus bukunya ini, soft cover ya, tidak borbur tapi tipis begini teman-teman, dari Maskana Kids, dilengkapi fitur Think Aloud. Bagus gambarnya di dalamnya itu luas banget, insya Allah. Masa deh ya, karena nanti bisa terlalu panjang videonya. Itu yang salah terpakai sama ini yang book. Ini agak kotor, ini masih segel. Alhamdulillah ya, ini aku selalu mengingat Allah. Nah buku-buku kayak gini tuh bagus tuh teman-teman,
ini ada visual ziyadah, audio tilawah, kemudian ada pengalihan kinestetik amaliyah, di mana buku ini itu bisa mengalirkan 3 gaya belajar ya, salah satunya ya ini ada halaman ilustrasi Al-Quran, kemudian ayat-ayatnya juga ada di dalamnya. Kemudian kalau ayatnya itu ayat dalam Al-Quran ini dispesifikkan berwarna merah muda. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan untuk berhitung atau tebak-tebakan yang ada di dalam. Ini yang kedua, ini tahun lalu. Kemudian lagi ya, ini yang tahun lalu yang sudah aku buka, ini juga termasuk buku. Ini dari penerbit Al-Kahfi. Sebenarnya kayaknya sih aku ingat ini itu di ini ya, apa di aku klasikin, tapi aku lupa kenapa kok ini sudah aku buka gitu ya. Ini hijaiyah pertama aku. Nah ini bagus loh teman-teman, ini bagus buat teman-teman yang baru punya anak bayi, bagus buat teman-teman berikan kayak gini nih Bu juga. Nah ini karena pastikan pada saat pertama kali anak-anak kita kenalkan, entah itu objek, tulisan, kalimat, apapun itu yang pertama kali kita kenalkan adalah ini, Allah Tuhannya anak-anak gitu. Jadi kita akan bahas seputar buku-buku muslim misal yang aku beli tahun kemarin ya. Oke. Jadi ini insya Allah aman. Ini ujungnya juga round. Nanti aku mau kasih apa, terus ini juga ini sudah debu banget ya Allah, tapi di kamera nggak terlalu kelihatan. Ini debu sekali dulu kan. Nah ini debu, ini coba lihat ya, ini tisunya begini, ini udah debuan, kita gosok. Sayang sekali. Nah caranya biar gak debuan, tuh lihat langsung kan bersihin dari bacaan media. Aku juga suka tema-temanya, judulnya Aku Tahu Hewan dalam Al-Quran. Nah, ini sangat dekat dengan anak-anak karena memang kalau memilih tema itu tidak boleh terlalu jauh, dan kira-kira apa yang dia lihat anak-anak itu bisa tertarik, senang, dan bisa memahami dengan cepat. Tidak mungkin kan kita langsung mengambil buku tema tentang matematika, trigonometri, kosintan kayak gitu atau apa. Nah itu kan tidak mungkin. Hal-hal yang materi-materi dan kompetensi kemampuan belajar anak yang terlalu tinggi itu juga nggak bisa kita berikan kayak gitu loh. Kita harus memberikan itu sesuai dengan usianya juga kayak gitu, karena aku memang kan persiapan dari usia bayi ya, jadi aku kenalkannya yang seperti ini. Kemudian ada ini juga, ini bagus banget. Dari mana ini? Dari Home and Friends ya Allah. Aku juga pengen punya koleksi buku dari Home, ini semuanya bagus. Ini juga book ya teman-teman. Nah kemudian ini juga ada ini apa namanya, bonusnya, kumpulan doa dan zikir sehari-hari. Insya Allah ini sahih karena ini juga ada di Murojaah oleh Ustaz Didi Abu Jari Ashar. Jadi memang beberapa buku-buku itu ada yang diinikan apa namanya, masih diawasi oleh beberapa ustadz atau pemuka-pemuka agama untuk apa ya, menjaga dari isinya kayak gitu. Nah ini juga pakaianku surgaku, ini dari Malik Kids. Ini aku baru tahu loh penerbit ini tuh tahun ini. Kalau tahun lalu pas aku beli ini aku nggak terlalu tahu. Ya Allah, kotor semua, sampai celanaku, sampai lantaiku juga kotor. Saking kotornya buku-buku ini, karena ini juga masih plastikan sih. Pakaianku surgaku. Nah ini dari sini aku berharap nanti anak-anak itu mengerti ya, di pakaian itu dia tidak hanya sekedar memakai, tapi mereka itu tahu dari esensi atau nilai mengapa dia berpakaian, kemudian bagaimana batasan-batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan itu seperti apa, bagaimana dia bisa menjaga tubuhnya, karena menjaga tubuhnya dari hal yang paling sederhana adalah dengan berpakaian. Karena memang seseorang yang beradab itu juga tergantung bagaimana dia memakai pakaiannya gitu ya, bagaimana dia menjaga dirinya di hadapan orang tua, di hadapan saudara-saudaranya pun juga kita kan tidak diperkenankan untuk melihat aurat-aurat yang tertutup oleh baju dalam seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita biasakan sejak dini dan kita berikan literaturnya, karena barangkali anak-anak kita itu kan
saat ini itu arus informasi sangat cepat sekali, karena kalau bukan kita yang mengisi melalui media buku ataupun media cerita ataupun ada dialog dengan kita, lalu apa yang akan terjadi jika anak-anak kita ini tidak diisi dengan hal-hal yang baik? Maka dia hal-hal yang seperti itu akan diisi oleh orang lain, misalnya tentang pakaian-pakaian yang terbuka, pakaian-pakaian yang lebih menarik, menawan, menggunakan dress gown tapi yang ketat, yang minim kayak gitu. Nah itu kan akhirnya menjadi ini ya suatu masukan dalam diri anak-anak kita, tapi hal yang negatif. Maka kita tidak menginginkan hal yang tersebut, jadi kita ikhtiarnya adalah menggunakan media-media buku ini sebagai mengalirkan pendidikan mereka kayak gitu. Kemudian ada banyak sih, karena sebenarnya aku beli-beli banyak banget. Ada ini juga, uang kembalian 10 dirham ini sebenarnya isinya udah aku buka, aku udah tahu isinya kayak gitu ya. Kita pakai dirham dulu di zaman Nabi kayak gitu ya. Kemudian kursnya itu ada berapanya, ada di sini, sederhana tapi ya cukup bermakna. Ini bisa menjadi bahasan diskusi dengan anak-anak kita ini dari penerbit ini sih, Samudra Ilmu gitu. Mungkin ini kita bisa gunakan pada dialog dan membahas buku ini pada anak yang usianya sudah 4 tahun ke atas ya, 5 tahun ke atas, yang sudah mengenal konsep bilangan. Kalau masih usia 2 tahun nggak bisa deh diajak diskusi kayak gini gitu. Tapi kalau kita kenalkan aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ingin mengulik lebih dalam isinya, itu lebih cocok di usia 4-5 tahun. Kemudian ini aja juga, yuk belajar kalimat thayyibah. Ini dari Elhana, Masya Allah. Elhana itu bukunya itu jarang yang ada yang board book, tipis-tipis seperti ini, soft cover, menggunakan art paper atau art, ya insya Allah art paper ya. Nanti aku baca lagi. Kertasnya itu benar-benar berkualitas ya, pakai kertas yang glossy itu, sama yang anti air, sama yang kalau dikasih spidol itu bisa dihapus kayak gitu. Tapi ya mudah robek karena tipis gitu, itu sih minimnya. Semoga nanti Elhana bisa mencetak board book yang lain, karena benar-benar muatannya itu luar biasa sih yang ada di dalam Elhana. Itu sederhana, ngena banget ke anak. Yang paling berkesan adalah dari serial adab gitu ya, adab berteman, itu bagus banget, coba deh dicari. Itu harganya 15.000, kalau ini harganya juga 28 atau 30.000 ini. Kemudian ini juga bagus, dari seri Birrul Walidain. Ini ada isi 3. Ini seri untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan kepada ibu, for mom and for dad. Ini bagus karena untuk memotivasi anak kita, selain menjadi teladan yang baik, memberikan empati kepada anak-anak kita, kasih sayang yang cukup. Nah, saya rasa hal-hal yang seperti ini juga perlu dikembangkan ya untuk anak-anak kita. Ini adalah buku aktivitinya, jadi ada bonus buat belajar gitu ya. Cocok buat anak TK. Karena SD pun kalau dikasih buku seperti ini ya senang sekali. Kita dolim ya ke anak-anak itu kalau misalkan kita tidak memberikan buku bacaan, pengetahuan yang luar biasa, buku yang menarik, itu akan sangat sayang waktu yang kita berikan untuk anak kita jika kita tidak memberikan buku-buku yang menarik. Kalau anak-anak kita itu hanya diberikan buku-buku pelajaran, buku-buku yang monoton, buku-buku membaca, nah itu mereka tidak akan menambah pengetahuan mereka gitu ya. Mereka hanya melakukan kegiatan yang repetitif, belajar A sampai Z dan diulang-ulangannya itu saja. Apa yang mereka dapatkan selama 1 jam? Berbeda dengan buku-buku bacaan seperti ini, ensiklopedi, buku muslim, kemudian mempelajari Al-Quran, hadis melalui yang diintegrasikan dalam cerita maupun kisah-kisah di kehidupan sehari-hari, itu jauh lebih bermakna daripada hanya sekedar buku-buku pelajaran yang ada di sekolah. Pun kalau buku-buku bacaan seperti ini yang ensiklopedi, buku sains, sosial, itu masih banyak. Bahkan series yang aku punya adalah dari Mizan, Confident in Science. Itu banyak sekali isinya, Masya Allah, susah sekali masuknya. Jadi kita nggak bisa kenalin yang lain dong. Nah itu juga membahas tentang pengetahuan dari apa ya, dari ragam tema gitu ya. Bahkan ada tema astronomi juga, geografis, kemudian ada tema biologinya ada juga, kemudian ada tema yang fisika ada, kimia ada, yang judulnya itu ada ya, perubahan dari yogurt. Jadi ada di buku salah satu series di Confident in Science itu ada buku judulnya itu keju,
lupa perubahan zat apa gitu ya. Pokoknya adik saya itu kalau baca buku itu melabelnya itu adalah dengan buku keju gitu ya. Jadi ada suatu kisah, nah itu ada seorang tokoh lagi berjalan di tengah-tengah padang pasir. Dia itu membawa susu kambing yang ada di dalam ininya, apa namanya ya, kantongnya itu kan terbuat dari ini ya, kulit sapi kayak gitu. Otomatis kan kalau misalkan susu atau makanan yang ditaruh di dalam sana, kalau itu menginap selama 12 sampai 24 jam itu kan akan basi. Dan dari situ tuh yang tadinya itu susu segar, susu kambing, akhirnya menjadi yogurt. Mengapa kok menjadi yogurt? Karena sudah basi kayak gitu ya. Nah dari situ adik saya itu akhirnya menemukan bahwasannya oh dari susu yang basi bisa diubah jadi ini, bisa jadi keju, bisa jadi yogurt, bisa jadi hal-hal yang ini yang bisa lebih bermakna dan lebih bermanfaat kayak gitu. Kenapa rasanya aneh ya? Tapi rasanya itu meskipun aneh tapi menarik kayak gitu. Akhirnya mereka di situ kisahnya itu ada di dalam bukunya itu, mereka bereksperimen dan membuat yogurt maupun keju lebih banyak lagi kayak gitu. Tapi itu bukan menceritakan asal mula penemuannya ya, tapi itu adalah kisah dari seseorang yang membawa susu, lalu di tengah-tengah padang pasir dia kehausan, tiba-tiba susu yang dia bawa itu rasanya berubah. Kemudian saat dicari tahu ternyata kandungan yang ada di dalam yogurt itu juga lebih banyak manfaatnya. Kemudian ini ada Merfords Al-Fatihah, tidak lupa mengajarkan anak-anak kita tentang surat Al-Fatihah ini di awal usia mereka. Mengapa itu penting? Karena surat Al-Fatihah akan diintegrasikan di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ibadah pokok, yakni rukun Islam kita yang kedua. Sebagai umat muslim kita wajib menjalankan sholat 5 waktu. Jadi akan sangat sayang ketika kesempatan itu diambil oleh gurunya ataupun ustadz dan ustazahnya. Akan lebih baik jika orang tua sendiri yang mengajarkannya. Nah buku ini bisa membantu para orang tua untuk memahamkan dan apa sih yang ada, makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah kayak gitu. Ini masih segel ya, masih belum aku buka gitu. Bismillah, nanti aja. Kemudian ada juga ini seri sunnah yang terlupakan bertamu seperti Rasulullah dulu. Ini isinya 4, banyak sekali, ada posternya. Kemudian yang tadi yang ini Hijaya pertamaku juga ada posternya sih, tapi ini nggak aku buka ya, aku taruh sini aja biar nanti menjadi hadiah terbaik buat anak-anak aku dan khususnya menjadi kontribusi aku sebagai seorang perempuan, sebagai al-umum madrasah pemula, dan menjadi bagian partner dari suami aku untuk menjalankan kurikulum di dalam rumah tangga itu sendiri. Karena tetap yang menjadi pemimpin adalah bapaknya gitu ya, wal abu mudiruha, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Kita sebagai perempuan adalah membantu tujuan itu supaya tercapai dengan cara-cara dan misi-misi tertentu yang itu masih sejalan dan sesuai dengan syariat dan as-sunnah gitu. Insyaallah ya, mudah-mudahan meskipun saya begini gitu ya, meskipun saya tidak sempurna, tapi pasti menginginkan hal-hal baik untuk kedepannya untuk anak-anak kita. Kemudian ini juga, ini masih seri muslim ya, ini dari RMA, Rumah Main Anak. Ini bagus loh, ini buat buku juga. Kemudian ini aku punya, sebenarnya aku punya 3 yang ini, punya 4. Aku jadi ini tuh dikirimin 2, ini dibeli 2 gitu ya, bukan bundling gitu ya. Terus ini juga, ini tinggal 3, ini juga bagus. Nah ini udah aku karena aku tuh suka bagi-bagi juga, tapi ya bagi-baginya ya sedikit-sedikit aja sih, nggak yang banyak gitu, karena kan buku mahal ya, mahal banget gitu. Jadi untuk customer setiaku, pelanggan setiaku, aku pernah kadoin yang ini gitu. Ini worth it sih, karena ini cukup kontras warnanya, jadi sesuai dengan visual spasial anak-anak bayi. Ini sudah 19 menit, sepertinya sudah cukup. Dan kalau misalkan aku bukunya masih banyak gitu ya, tapi tidak bisa disampaikan di sini. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi dan bisa mendapat banyak lebih manfaat dan memberikan contoh-contoh buku yang bisa diberikan pada anak-anak